Selamat malam, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada acara podcast dalam rangka Aksi Advent Pembangunan atau AAP tahun 2024. Hari ini saya Yuliana akan mendampingi para pendengar sebagai moderator. Di sini telah hadir rekan saya, Sis Birgita, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Sebelum kita memulai diskusi ringan, saya akan mengawali dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena atas kasih dan karunia-Mu lah kami dapat hadir di acara podcast pada malam hari ini. Berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Kami juga mohon berkatilah kami semua yang hadir pada malam hari ini, supaya dapat memahami materi pendalaman AAP pertemuan kedua ini dengan baik. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar, adapun tema pada pertemuan kedua kali ini adalah Monsinyur Pascalis Bruno Syukur yang memberdayakan. Baik, menurut Sis Birgita, apa tujuan atau target yang akan disampaikan kepada para pendengar? Silakan Sis Birgita. Selamat malam Sis Yuyan dan para pecinta kitab suci. Puji Tuhan, sebelumnya ini kita akhirnya bisa berjumpa lagi di sini dan terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Sis Yuyan yang tadi, target dan tujuan pertemuan kali ini gitu ya. Memang kami telah merumuskan terdapat dua. Di antaranya yang pertama adalah agar umat dapat mengenal Santi Monsinyur Pascalis, yaitu Magnificat Anima Mea Dominum. Sudah banyak yang tahu artinya? Baik, kalau dalam bahasa itu bisa diartikan sebagai jiwaku mengagungkan Tuhan. Gitu. Dan target atau tujuan kedua kita gitu ya yang mau dibawa di sini adalah untuk lebih mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang penting diketahui agar dapat menjadi sumber inspirasi di dalam langkah konkret pemberdayaan umat. Seperti itu Sis Yuan, kurang lebih penjelasannya. Baik, terima kasih Sis Birgita. Nah, apa arti dari istilah sesanti dan pemberdayaan umat? Silakan Sis. Baik sih, saya coba menjawab satu persatu ya. Yang pertama, arti dari sesanti gitu. Menurut buku Panduan Aksi Advent Pembangunan atau AAP tahun 2024 yang diterbitkan oleh Biro APP Keuskupan Bogor, sesanti adalah sebuah ungkapan gitu atau moto yang menjadi pegangan hidup,
menjadi nilai prinsip, dan juga termasuk panduan yang menggambarkan uh, tujuan dan juga nilai-nilai yang ingin dicapai. Seperti itu. Dan untuk dalam konteks gereja Katolik sendiri, sesanti memang kerap kali digunakan untuk merangkum visi, merangkum semangat, dan kebetulan akhirnya setiap Monsinyur ini berkesempatan untuk menggaungkan sesanti-sesanti mereka saat mereka sedang menjabat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita di dunia sehari-hari gitu ya, kayak di bahasa marketing gitu atau untuk produk, Sesanti itu bagaikan tagline gitu. Jadi uh, motonya apa kan, kalau untuk personal lebih ke moto visi, tapi kalau untuk barang tuh tagline gitu, kurang lebihnya sih seperti itu. Semoga para pecinta kitab suci bisa lebih mudah mengerti ya. Dan arti dari pemberdayaan umat sendiri adalah uh, suatu upaya yang terlibat gitu ya, upaya terlibat dalam kegiatan menggereja. Jadi melalui sikap pemberdayaan umat inilah umat Katolik diharapkan dapat mewujudkan suatu komunitas yang lebih hidup dinamis dan mampu memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu sih Yuan. Baik, Sis. Apa kira-kira pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Monsinyur Paskalis Bruno Syukur beberapa waktu yang lalu? Silakan, Sis. Oke, kalau yang sudah eh, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur lakukan berdasarkan buku atau referensi ya dari Roadmap 1, itu kebijakan pastoral Keuskupan Bogor di tahun 2016 sampai 2020, tertulis ada 5 pemberdayaan prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Uskup atau Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Di antaranya yang pertama itu tentang keluarga, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang kaum muda, ini termasuk anak-anak dan remaja tentunya, yang ketiga tentang lingkungan hidup, dan yang kelima soal kemasyarakatan. Nah, Monsinyur juga memberdayakan dalam kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Beliau melalui Biro APP, AAP, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi atau yang lebih dikenal PSE di Keuskupan Bogor, juga pernah menggaungkan tema ekologis selama gelaran aksi puasa pembangunan dan aksi Advent pembangunan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 atau kurang lebih selama 5 tahun. Khusus dalam konteks pengembangan iman, Monsinyur Paskalis melakukan pemberdayaan apa saja secara konkret. Silakan, Sis. Oke, kalau ini sepertinya ada banyak banget yang sudah Bapak Uskup yang lakukan secara konkret. Saya akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama itu ada kegiatan CAP atau kursus evangelisasi pribadi. Yang kedua ada PCC atau Pastoral Counseling Course. Yang ketiga ada memberi semangat pengajaran iman atau katekis, dan pernah dicanangkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Katekis. Kemudian di tahun 2023 itu melaksanakan pengembalaan umat dengan tema gereja sinodal berkatekese, kemudian meningkatkan kemampuan belajar dan juga semakin akrab dengan kitab suci dari program-program khusus. Misalnya ada kursus pendidikan kitab suci, kemudian ada kursus kitab suci, kemudian ada Joy of Discovery atau JOD,
dan ada Emmaus Journey. Kemudian lagi ada kegiatan mengembangkan pusat-pusat devosional, yaitu melakukan kebaktian kepada kerahiman ilahi di Paroki Santo Faustina, Waloska Tanjur Halang. Kemudian melakukan doa di Taman Doa di Bumi Maria Sareng Para Rasul di Paroki Santo Andreas Sukaraja. Kemudian berdoa di Gua Maria Kanada, di Kampung Narade Dalam, di Paroki Santa Maria Tabernoda di daerah Rangkas Bitung, dan tentunya di beberapa paroki-paroki lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Selain itu, melangsungkan juga seminar-seminar dan berbagai kegiatan pengembangan iman lainnya. Nah, kegiatan konkret ini yang dilakukan oleh Bapak Uskup sangat luar biasa dan tentunya tidak mungkin dilakukan oleh Bapak Uskup sendiri, sehingga ini juga benar-benar mengaktifkan struktur gereja yang ada di bawah Bapak Uskup sendiri, seperti itu. Bahkan mungkin Sisiana mungkin juga aktif gitu ya di salah satu tadi kegiatan-kegiatan konkret yang sudah dilakukan Monsinyur Bruno Pascalis. Ya, baik Sispir kita, bacaan kitab suci yang mana yang menjadi pendukung dan penguat agar Bapak Uskup bersama kita semua semakin mantap dalam langkah pemberdayaan di atas secara konkret. Silakan Sispir kita. Baik, untuk perikop yang menjadi sumber inspirasi dalam melakukan langkah-langkah pemberdayaan tersebut adalah diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40, yaitu untuk mengembangkan dan memperdalam iman pada umat zaman sekarang. Di sini sudah kita rangkumkan sebenarnya ada 5. Yang pertama untuk membangun kepekaan mendengarkan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua untuk mengembangkan kemampuan untuk semakin memahami dan menghidupi firman Tuhan melalui kitab suci. Yang ketiga menumbuhkan sikap evangelisasi. Kemudian untuk ikut ambil bagian dalam komunitas pendukung untuk membangun imannya. Kemudian yang terakhir untuk membangun gerakan perbuatan bermotivasi kasih sebagai buah-buah iman. Berikut sisian. Nah, dalam bacaan kitab suci tersebut, bagaimana kronologis saat sida-sida dari Ethiopia meminta untuk dibaptis dan apa alasannya sehingga ia minta dibaptis? Silakan, Sispir kita. Baik sisian, untuk pertanyaan ini dari inspirasi dari kitab suci memang dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40, sida-sida dari Ethiopia meminta untuk dibaptis karena ia memang tergerak oleh penjelasan Filipus tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kronologinya Filipus itu pernah mendekati keretanya. Kemudian akhirnya ia mendapatkan sida-sida itu. Dan ia sedang membaca dari kitab Nabi Yesaya yang khususnya bagian yang ia baca itu berbicara tentang bahwa anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itu inspirasinya dari kitab Yesaya bab 53 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kemudian sida-sida penasaran dengan makna ayat ini sehingga bertanya kepada Filipus apakah nabi itu berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Kemudian akhirnya Filipus menjelaskan bahwa ayat itu sendiri merujuk kepada Yesus Kristus dan menggambarkan Injil tentang Yesus kepada sida-sida itu. Setelah mendengar berita Injil, sida-sida akhirnya menerima kebenaran tersebut dengan iman. Dan ketika mereka melewati suatu tempat yang berair, sida-sida berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?"
Di bagian ini terinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 36. Sehingga imannya kepada Yesus dan penerimaannya akan pesan Injil tersebutlah yang mendorong untuk segera dibaptis, dan ini adalah sebagai bentuk atau tanda penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinannya kepada Yesus Kristus. Seperti itu ya, Sis Iman. Apa benang merah antara sesanti Bapak Uskup, langkah-langkahnya tentang pemberdayaan umat dan penguatan dari bacaan kitab suci di atas? Silakan, Sispir kita. Baik Sis Yuan, untuk benang merah dari ketiga elemen tersebut, yang pertama adalah sebagai panggilan untuk menghidupi iman dengan aktif. Tentunya untuk menuntun umat agar tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, melainkan dengan semangat pelayanan dan pemberdayaan yang membawa orang lain kepada Tuhan. Sesantinya tadi adalah jiwaku mengagungkan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi moto yang menggerakkan kita semua umat Keuskupan Bogor untuk menjadikan hidup mereka sebagai saksi Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk melalui pemberdayaan yang diberikan dalam AAP, yaitu umat semoga semakin menyadari peran mereka sebagai pelayan yang menghidupi iman. Seperti kayak tadi di bacaan Injil, yaitu seperti Filipus yang mau membantu dan membawa terang Injil untuk orang-orang lain. Dan yang terakhir, Sesanti Magnificat itu atau materi AAP juga mengutamakan pemberdayaan dan teladan pelayanan Filipus bersama sidak-sidak dari Ethiopia. Nah, semuanya ini menegaskan panggilan bagi umat untuk menjadi pribadi yang mengagungkan Tuhan sebagai tindakan kasih nyata serta menjadi sahabat bagi mereka yang mencari pengenalan akan Allah. Baik, Sispir kita. Terima kasih kepada Sispir kita yang sudah membantu menjelaskan tentang materi pertemuan kedua di atas. Semoga menjawab ya Sis Iwan. Terima kasih juga atas kesempatannya kali ini. Semoga kita semua mampu menjawab tujuan pertemuan kedua ini, yakni umat dapat mengenal sesanti Monsignor Pascalis Magnificat Anima Mea Dominum. Jiwaku mengagungkan Tuhan, dan mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang penting diketahui agar dapat menjadi sumber inspirasi dalam langkah konkret pemberdayaan umat. Sebelum kita berpisah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita selama kurang lebih 30 menit ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua dari awal hingga akhir acara podcast ini, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semoga apa yang telah kami bahas tadi sungguh-sungguh berguna untuk kami, agar semakin memahami makna dari topik pertemuan kedua AAP tahun ini dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Sis Yuan, terima kasih sahabat pecinta kitab suci semuanya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Para pendengar, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.